Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pengembangan organisasi bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti Wulandari dengan 3 NIM belakang 104. Perkenalkan, nama saya Mila Etika Sari dengan 3 NIM terakhir 003. Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani dengan 3 NIM terakhir 082. Perkenalkan, nama saya Anggi Eka Nanda Putri dengan 3 NIM terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Mufatur Rozi dengan 3 NIM terakhir 021. Perkenalkan, nama saya Rifni Fitriana, NIM 049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Dwi Risandi dengan 3 NIM terakhir 039. Selanjutnya adalah referensi artikel yang kami gunakan. Yang pertama ada strategi pengembangan bisnis rumah tempe Indonesia di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan strategi pengembangan usaha roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuneun. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang permasalahan di artikel yang pertama, yaitu mengenai rumah tempe Indonesia yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk permasalahan yang pertama yaitu mengenai daya saing bisnis menjadi semakin ketat. Ya, karena semakin ketat ini karena mulai banyak muncul industri yang serupa, yang mirip-mirip dengan industri rumah tempe Indonesia ini, yang bahkan lebih modern dibandingkan rumah tempe Indonesia ini, sehingga akan menimbulkan potensi atau berpotensi menjadi pesaing yang kuat dari rumah tempe Indonesia ini. Untuk permasalahan yang kedua yaitu meningkatnya jumlah UMKM secara nasional, yang berarti di sini terkhusus di Kota Bogor UMKM-nya yang dapat menggeser posisi rumah tempe Indonesia ini menjadi target utama pasar. Selanjutnya, saya Anggi Eka akan melanjutkan presentasi terkait dengan penyebab permasalahan dalam artikel 1. Seiring dengan berkembangnya waktu, banyak perusahaan baru yang memulai membuka usaha, baik dengan memproduksi produk sejenis seperti tempe maupun memproduksi produk jenis lain. Terlebih lagi, produk yang dihasilkan dari usaha-usaha baru tersebut banyak dipasarkan di pasar-pasar modern seperti contohnya yaitu di Giant Extra. Kondisi tersebut yang secara tidak langsung membuat kondisi persaingan antar pengusaha semakin ketat. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan yang dilakukan oleh Rumah Tempe Indonesia. Kami menggunakan 2 analisis, yaitu analisis Internal Factor Evaluation atau IFE dan analisis External Factor Evaluation atau IFE. Analisis Internal Factor Evaluation atau IFE ada 3, yaitu manajemen sumber daya yang ada di dalam organisasi industri. Yang kedua, melakukan pengembangan dan penelitian terkait dengan produk. Yang ketiga, manajemen keuangan atau accounting. Lalu, analisis External Factor Evaluation atau EFE ada 3. Yang pertama, melakukan analisis terkait dengan kekuatan ekonomi. Yang kedua, menganalisis kekuatan demografi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, menganalisis kekuatan teknologi yang dapat mendukung kemajuan organisasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dalam slide ditunjukkan bahwa Rumah Tempe Indonesia itu memiliki kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman. Hasil dari evaluasi faktor internal dari Rumah Tempe Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki lebih besar dari kelemahan. Kekuatan utama dari Rumah Tempe Indonesia ini adalah kualitas produk yang premium dengan perizinan yang lengkap. Sedangkan kelemahan utama dari Rumah Tempe Indonesia adalah belum adanya sistem akuntansi serta manajemen yang baik. Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa peluang lebih besar dari ancaman. Peluang terbesar dari Rumah Tempe Indonesia adalah tren kuliner di masyarakat yang tinggi, sedangkan ancaman terbesarnya adalah citra tempe sebagai panganan di masyarakat itu memiliki harga yang murah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Rumah Tempe Indonesia dapat memanfaatkan peluangnya dengan baik dan mengatasi ancaman yang ada di industrinya. Lalu ada strategi pengembangan yang dilakukan oleh Rumah Tempe Indonesia. Di sini, Rumah Tempe Indonesia merumuskan strategi alternatif. Yang pertama, memperbaiki manajemen dalam RTI.
atau Rumah Tempe Indonesia. Yang kedua, membuat sistem akuntansi dan mengembangkan jaringan pemasaran. Lalu yang ketiga, melakukan segmentasi pasar konsumen. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan strategi kepada seluruh pengolahan bisnis dalam RTI. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tadi sudah menyinggung tentang strategi pembahasan yang dilakukan oleh Rumah Tempe Indonesia atau RTI. Sekarang kita akan membahas tentang siapa saja yang terlibat dalam pengembangan Rumah Tempe Indonesia. Yang pertama yaitu tentu saja pimpinan dari Rumah Tempe Indonesia yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan ini. Yang kedua ada bagian produksi dan juga pemasaran dari Rumah Tempe Indonesia. Dan yang terakhir ada bagian teknik dan juga bagian keuangan dari Rumah Tempe Indonesia. Dan juga ada pihak-pihak yang terlibat, meliputi pihak eksternal, manajer program dari Mercy Corps Indonesia. Selanjutnya adalah permasalahan dalam artikel 2. Masalah yang pertama yaitu adanya kondisi di mana seorang penjual kalah bersaing dengan penjual lain, yang mana produk yang mereka jual itu adalah yang sama. Masalah kedua yaitu terkait dengan adanya persaingan pasar dan juga selera konsumen yang terus berubah-ubah seiring dengan berkembangnya waktu yang berdampak kepada permintaan. Oke, yang selanjutnya adalah penyebab permasalahan. Jadi penyebab permasalahan usaha roti ini adalah pemasaran yang dilakukan seringkali hanya berdasarkan kebiasaan, sehingga kalah saing dengan penjual barang dagangan yang sama yang lebih bisa merebut hati pembeli. Sebagai contoh, misal penjual A biasanya menjual produk itu tanpa ada label, cap khusus, atau tidak ada strategi promosi harga dan lain-lain, sehingga ketika ada penjual barang dengan barang dagangan yang sama dan lebih menerapkan strategi pemasaran seperti promosi harga, adanya label, dan lain-lain, pemasaran berdasarkan kebiasaan ini akan tergeser atau daya saingnya kurang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan yang dilakukan oleh usaha roti Tanjung. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari kualitas roti atau tingkat baik buruknya roti di mata konsumen. Dan yang kedua ada kuantitas roti atau jumlah produksi roti yang dihasilkan dari bisnis ini. Yang ketiga ada usaha mudah. Dan yang keempat sumber daya manusia atau ketersediaan tenaga kerja dan kemampuan pengusaha roti dalam manajemen bisnisnya. Selanjutnya ada faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan yang aman. Kondisi yang aman dapat mendukung jalannya bisnis roti Tanjung. Yang kedua, hubungan dekat dengan stakeholder atau pedagang. Yang ketiga, perhatian dari pemerintah. Karena dengan adanya perhatian dari pemerintah, maka pengembangan usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Matriks SWOT digunakan untuk menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan internal sehingga menghasilkan rumusan strategi yang akan digunakan untuk pengembangan usaha. Kekuatan dari usaha roti Tanjung yaitu adanya ketersediaan tenaga kerja, hasil produksi yang sesuai dengan pemasaran, dan produksi yang murah serta berkualitas. Untuk kelemahannya adalah permodalan yang belum kuat, teknologi yang terbatas, serta kondisi transportasi dan manajemen yang masih belum maksimal. Peluang yang ada yaitu hubungan dengan pedagang dan lingkungan yang aman, serta bahan baku yang mudah untuk dicari. Untuk ancaman dari usaha roti Tanjung adalah adanya kenaikan harga bahan, kecemburuan sosial, dan hasil limbah yang akan merusak lingkungan, serta adanya persaingan di usaha roti. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengembangkan usaha roti Tanjung ini antara lain meningkatkan potensi sumber daya manusia, memperbaiki sarana dan prasarana produksi, meningkatkan dan mempertahankan kualitas serta kuantitas roti, dan meningkatkan kualitas sumber daya pengusaha baik dari segi teknis, moral, maupun spiritual. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri rumah tangga roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren adalah perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia serta penanaman modal swasta dengan dukungan dari pemerintah sehingga produksi serta daya saing usaha roti Tanjung di Kabupaten
Kabupaten Biren dapat dimaksimalkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.